Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa-mahasiswi Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Tayangan ini merupakan kegiatan research yang kami lakukan di Desa Bondoyudo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Ada 4 bagian dalam tayangan ini. Di antaranya, to know, to understand, to plan, dan juga to act. Baiklah, mari kita menuju ke bagian pertama. Kami mengambil fokus di salah satu dusun yang ada di Desa Bondoyudo, yakni Rejo Agung. Desa ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut. Di sebelah utara terdapat Desa Wonorejo, sebelah barat ada Desa Biting, timur jalur lintas selatan dan selatan Desa Selok Besuki. Dusun yang terdiri dari 10 rukun tangga dan 2 rukun warga ini, mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai buruh tani dan juga pengrajin atau tukang. Dusun ini juga memiliki kekayaan alam berupa tanaman pepaya, tanaman rambutan, dan juga tanaman sengon. Cukup menarik namun sedikit menggelitik, di mana faktanya rata-rata penghasilan warga berkisar 50 hingga 100 ribu rupiah per harinya. Masyarakat Dusun Rejo Agung dikenal sebagai masyarakat yang taat beragama, di mana masih banyak TPQ yang tergelar di musola-musola terdekat. Tak tanggung-tanggung, kegiatan ini dimulai dari pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Bagi mereka, usia bukanlah batasan untuk tetap belajar dan belajar, di mana rata-rata usia anak berkisar dari 7 hingga 15 tahun. Sangat beragam bukan? Namun tetap saja tujuan mereka hanya satu. Mereka bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bukti lain daripada usia bukan penentu batasan belajar, yakni aktivitas masyarakat yang tetap berjalan di dunia keagamaan seperti pengajian pagi, pengajian malam, dan juga rukeman bapak-bapak. Dusun Rejo Agung memiliki 430 kepala keluarga dan 1.443 jiwa. Di antaranya merupakan para balita. Di sini, para balita melakukan imunisasi setiap bulannya pada tanggal 20. Hal ini diperuntukkan agar angka kesehatan pada balita tetap stabil. Tidak hanya balita, mayoritas masyarakat Dusun Rejo Agung merupakan anak-anak. Kebanyakan dari mereka masih duduk di bangku sekolah dasar. Terdapat satu gedung sekolah dasar namun sekarang terbengkalai karena fasilitasnya tidak memadai. Kini satu-satunya fasilitas pendidikan yakni gedung PAUD yang masih aktif. Dusun ini bisa dibilang cukup aman dibanding dusun-dusun yang lain. Hal ini bisa dilihat dengan adanya fasilitas pos ronda untuk berjaga malam. Mari kita beralih ke bagian selanjutnya. Pada bagian ini terkumpullah keluhan-keluhan masyarakat terhadap kondisi lingkungan selama proses pendampingan, dan akan diproses pada bagian selanjutnya. Mari kita beralih. Bagian ini merupakan bagian yang paling menegangkan. Bagaimana tidak, di bagian ini kita semua melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk turut andil dalam pencarian solusi sekaligus tindak lanjut terhadap masalah yang mereka keluhkan. Seperti pembentukan komunitas pemuda cinta lingkungan, di mana komunitas ini akan menjadi alat pemersatu, penyalur, serta penyemarak semangat para warga dalam melaksanakan rencana tindak lanjut.
Tidak berhenti di situ, kami semua juga harus berkoordinasi dengan pihak instansi desa. Bukan hanya sebagai pemberitahuan terhadap pihak yang berwenang, namun pihak kepala desa juga harus mengetahui masalah-masalah yang dimiliki oleh warga Dusun Rejo Agung, yang mungkin selama ini belum diketahui oleh pihak kepala desa, dikarenakan tidak ada penyalur untuk memberitahu kepada pihak yang berwenang. Ya, ini adalah bagian yang paling ditunggu-tunggu, to act. Bagian ini merupakan bagian terakhir dari proses research kami di Desa Bondoyudo, khususnya Dusun Rejo Agung. Setelah melewati beberapa tahapan, kami akhirnya berkumpul pada pukul 7 pagi untuk melaksanakan hasil dari pemecahan masalah yang telah kita cari bersama-sama. Hasil diskusi kami dengan masyarakat mengarah pada satu sumber masalah yang paling utama, yakni lingkungan yang kurang asri. Keadaan lingkungan yang semakin memprihatinkan ternyata mampu menggerakkan hati masyarakat untuk turut peduli. Tidak hanya itu, dari pihak kepala desa pun mengatakan hal yang sama. Kondisi lingkungan yang sangat memprihatinkan sudah lama dibiarkan oleh masyarakat, baik itu masyarakat Rejo Agung maupun masyarakat-masyarakat dusun yang lain, terutama dusun yang berada pada rumah kepala desa. Jelas kepala desa pada saat malam diskusi. Banyak pula penuturan warga yang mengatakan bahwa kegiatan ini sudah lama tidak dilakukan. Namun ya seperti itu, mereka sibuk oleh pekerjaan mereka masing-masing, sehingga mereka tidak memperhatikan lingkungan sekitar mereka. Selain itu, hal ini juga dianggap remeh oleh sebagian besar warga, dikarenakan keadaan rumput yang terus tumbuh, meskipun dilakukan pembersihan akan tetap tumbuh. Menurut penuturan salah satu warga, jauh sebelum ada kepemimpinan kepala desa yang baru ini, atau tepatnya sebelum adanya kepala desa yang baru ini, pernah diadakannya kegiatan untuk membersihkan lingkungan yang menjadi kebiasaan warga 1 minggu 1 kali. Hal ini dibenarkan oleh pihak kepala desa, di mana memang ada program kerja kepala desa untuk mengadakan kebersihan lingkungan, namun terhambat diakibatkan oleh program kerja lain, yakni pembangunan desa, yang menjadi fokus utama program kerja kepala desa ini selama beberapa dekade. Pada kegiatan kali ini terlihat jelas bahwa ada banyak lapisan usia yang mengikuti kegiatan. Di antaranya ada bapak-bapak, ibu-ibu, beserta pemuda-pemudi. Mereka sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Tidak berhenti di situ, masyarakat melanjutkan kegiatannya. Setelah pembersihan, mereka mengambil beberapa bibit yang diperoleh dari warga sekitar. Jangan salah, warga Dusun Rejo Agung memiliki banyak sekali bibit sayuran, namun untuk dijual, tidak untuk dibudidayakan. Desa Bondoyudo merupakan desa yang memiliki tingkat kesuburan tanah yang baik. Desa yang memiliki 3 dusun atas nama Dusun Rejo Agung, Kerajaan Baru, dan Alas Malang ini sama-sama memiliki kualitas tanah yang subur. Tidak mungkin rumput liar tumbuh subur jika kualitas tanah tidaklah baik. Hanya saja sebagian dari mereka tidak dimanfaatkan oleh warga sekitar. Bukan hanya karena tidak dimanfaatkan, namun karena terus adanya pembangunan yang diakibatkan oleh pertambahan jumlah penduduk. Untuk sementara ini, bibit sayur yang digunakan masyarakat adalah bibit sayur terong dan cabai. Setelah melaksanakan semuanya,
Tak terasa kita sudah sampai di penghujung waktu. Kegiatan riset selama 40 hari terasa begitu sangat mengesankan. Semoga tetap bermanfaat dan sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.